Ayo, back again. Hari ini kita mau berbengkel lagi. Mobilnya apa? Mobilnya ini Mercedes-Benz C-Class C200. Jadi mobil ini mau kita apain hari ini? Ya, bisa kalian lihat teman-teman di sini sudah muncul Next Service A in 1200 km. Jadi mobil ini kita mau servis A. Jadi Mercedes-Benz itu sudah muncul notifikasi servis A. Kita tanya ke yang punya mobil, servis A itu apa Pak kalau di Mercedes? Oke, teman-teman, untuk pengguna Mercy ya, kita di indikator itu suka keluar dua jenis servis A dan servis B. Biasanya kelipatan 10.000 keluarnya A dan kelipatan 20.000 keluarnya B. Servis A itu meliputi servis dasar ya, berarti ganti oli, ganti filter, cek roda, cek rem, cek busi, sama cek pembakaran, cek pembuangan dari knalpot. Cuma untuk video kali ini kita hanya akan fokus mengenai tata cara penggantian oli dan filter oli pada mobil Mercy W204 C200 tahun 2010. Ya teman-teman, mobil sudah terparkir, lagi didinginkan. Sebelum kita dongkrak, ini ada namanya segitiga bermuda. Bukan segitiga bermuda, ini cuman ganjelan buat ban, supaya bannya nggak mundur pas nanti mobilnya didongkrak. Cuman buat safety reason aja. Ini ada karet di bawahnya. Jadi ini sisi atas, gue ganjel, ini sisi bawah. Nah, ada karetnya. Buat tumpuan si kuning ini ke permukaan supaya dia nggak bergerak. Oke teman-teman, menunggu mesinnya dingin ya, kita akan mulai dengan melepaskan filter oli. Nah, filter oli itu letaknya ada di sini ya. Letaknya di sini teman-teman, ada tulisan turbo. Karena mesin ini memang turbocharged, beda dengan turbo intercooler ya. Ada tulisan turbonya ini. Nah, ini ada semacam baut plastik. Ini 27 mili. Pakai kunci soket yang 27. Dan ini namanya breaker bar untuk melepaskan baut-baut yang keras. Nah, ekstra hati-hati di sini teman-teman karena ini plastik ya. Jadi harus pelan-pelan, jangan dipaksa, muternya juga harus smooth, jangan dihentak. Satu motion. Nah. Oke. Diputar beberapa kali, setelah itu udah bisa kita pakai tangan. Masih panas. Siap sedia tisu karena namanya filter oli ya, akan banyak oli. Nah, oke. Jangan langsung dicabut. Setelah dikeluarkan sedikit akan ada oli yang turun ke bawah. Biarin aja dulu. Ogel-ogel dikit biar olinya turun semuanya ke bawah. Kemudian langsung hop. Nah,
Itu filter oli yang lama. Supaya tidak kena kotoran, lubangnya akan kita sumpal aja bentar. Oke. Ini filter yang baru. Ini yang lama, teman-teman. Di sini ada beberapa seal ya. Kita akan menggantikan seal-seal yang ada di sana dengan yang baru di sini. Gampangnya adalah menggunakan obeng min yang sekecil mungkin yang bisa teman-teman pakai. Untuk keperluan saya pakai ini dari set untuk bongkar handphone. Ini tool set untuk bongkar handphone, itu minnya sangat kecil, sangat tipis, sangat berguna untuk keperluan kita di sini. Nah, teman-teman bisa bandingkan ya, yang baru dan yang lama. Kita akan mulai dengan dibuka dengan cara digoyang-goyang ya, putar-putar. Nah, ini sudah bisa dibuang di sini. Ini sebentar, kita cari tisu dulu. Oke, kita bersihkan dulu ya bagian-bagian ini. Ini hati-hati ya teman-teman, ini semuanya plastik ya. Kalau ini pecah, patah, teman-teman harus beli satu set. Dan harganya lumayan, dalam rangka di atas 1 juta range-nya. Copotan pun masih 900-an. Oke, ini kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Nah, ini teman-teman ringnya ya, ada satu di sini, satu di sini, dan satu di sini. Yang gede ini. Oke. Nah, memang di sini dikasih banyak variasi karena filter ini cocok untuk beberapa tipe Mercy ya. Tapi yang kita akan ganti hari ini adalah yang gede di sini satu. Kan ada yang besar satu ya, sama yang kecil ada 3. Oke. Kita mulai aja yang ini. Nah, satu, makanya saya prefer dengan yang kecil, sekecil mungkin, karena ini agak sulit lepas ya, kecuali dengan yang kecil. Bawa. 2, ini ada 3. Wah, yang ini udah getas nih, udah jadi plastik. Oke, berikutnya ini ya, gede sendiri dia. Ini dengan berjalannya waktu ya teman-teman bisa getas ya, menjadi plastik dia yang karet ini. Makanya setiap kali ganti oli kita harus ganti sealnya sama yang baru, karena kalau dia udah menjadi plastik, efektivitas dia untuk menahan oli berkurang sehingga bisa menyebabkan bocor, sesuatu yang kita tidak mau, karena nanti olinya akan lari kemana-mana di dalam kendaraan. Oke. Kita akan cari yang barunya. 1, 2, 3, dan untuk yang gede satu di sini nih kayaknya. Ya. Prosesnya sama ngelepasin ya teman-teman, cuman arahnya dibalik. Kita dorong dia ke bawah. Wih, kerasnya. Nah, dikit-dikit dapat. Oke, 1 masuk. Ini masukkan lagi. Gampang.
Dan ini teman-teman perhatikan ya, ini bedanya sangat tipis ya, yang ini sama yang ini. Kalau yang ini terbalik di sini, ini akan longgar. Ini kan pas ya, teman-teman bisa lihat ya, ini nggak goyang ya. Karena kalau ini di sini nggak akan bisa, pasti robek atau putus. Jadi hati-hati, gampangnya kalau tidak yakin ini masukin sini dulu. Kalau longgar berarti itu tempatnya ada di sini. Ini yang tebal, ini yang lebih tebal lagi, ini bawah ntar yang ini. Jadi yang paling kecil di depan. Nah, nggak goyang ya, udah beneran nih. Terus yang gede. Fahmi juga baru tahu, sealnya banyak banget ya. Mobil Jepang nggak ada kayak gitu, filter olinya tinggal copot buang, Iya, pasang lagi. beda Mercy emang. Cuma butuh trackernya aja buat nyopotin. Tepatnya di mana? Teman-teman bisa lihat ya dari sini ya, ada alur untuk diputar ininya. Terus ada yang tidak beralur, satu yang gede di bawah sini. Nah, itu tempat si seal yang gedenya ada di sana. Oke. Dan untuk yang kali ini kita tersisa satu. Nah, seal yang lama diapain? Itu biasanya sih dibuang ya teman-teman. Cuman karena satu dan lain hal, saya suka koleksi. Selama dia belum menjadi plastik, masih elastis ya, masih berbentuk karet. Siapa tahu nanti ada kebocoran di mana saya membutuhkan seal karet, saya bisa pakai ulang seal ini. Selama mereka masih elastis. Kalau mereka sudah ketas, sudah jadi plastik, itu tinggal dibuang saja. Tapi ini masih elastis. Start sobat. Saya simpan untuk keperluan yang lain. Oke teman-teman, ini masuknya sama aja ya, mau dari sisi sini, sisi sini. Jadi teman-teman gak usah khawatir, pilih salah satu sisi, masukin. Tak. Begitu saja. Oke. Dan ini sudah siap untuk kita pasang kembali ke kendaraannya. Oke teman-teman, ini tadi supaya tidak kotor ya. Nah ini karena dia gampang ya, jadi harus benar-benar presisi. Kalau bisa dibantu tangan, ditahan dulu, diarahin ke lubangnya, baru ditaruh. Seperti itu. Diputar dulu pakai tangan. Jadi teman-teman, ini bagian kolong dari Mercy C200 atau W204. Ini di bawahnya ada bagian yang besi. Kedengaran kan dari suaranya? Besi, dan ini plastik. Jadi kita pertama ini harus bukain plastiknya dulu. Ada beberapa baut sini.
setelah kita buka tadi plat besi dan plastiknya, akhirnya terlihat juga ini mana ini nih baut buat kuras olinya. Nah teman-teman, dratnya udah berhasil kita kendorkan ya. Nah ini adalah oil pan yang drain pan, oil pan untuk nangkepin olinya ya. Ini desainnya saya mau review sedikit nih karena barang ini jarang kalau di Indonesia ya. Saya kebetulan pesan ini di eBay ya. Kenapa saya suka, karena dia ini bisa ditangkap tapi olinya nggak bisa ngeluber ya, karena masuk ke dalam sini nih, ketahan. Jadi nanti kita akan demonstrasikan kegunaan ini buat apa, karena tidak ada oli yang akan tumpah, dan kita akan tampung oli lamanya ini di dalam botol-botol oli yang baru, supaya botol barunya bisa dibuang. Ini sangat unik, jarang sekali saya lihat orang pakai ini. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan salah satu teki membuka drain plug oli. Nah, kita akan lihat nih, kita akan uji dia. Dikatakan teman-teman, jika dia bisa membuka drain plug tanpa drain plugnya nyemplung ke sini, itu artinya oke. Tapi kalau nyemplung, itu artinya jam terbang dia harus diperbanyak lagi. Oke, saksikan saja. Moment of truth, Teki akan mencoba challenge kita. Apakah drain plugnya akan cemplung, saudara-saudara? So far menunjukkan teknik yang benar. Pannya dia deketin. Tinggal kita lihat olinya akan membawa drain plug ya turun atau tidak. Dan apakah Fahmi akan minum? Nama lu gue sebut lagi. Gak apa-apa lah. Dan apakah Teki akan minum oli? Tangannya berlumuran? Atau drain plugnya jatuh ke dalam panci? Artinya dia gagal, teman-teman. Berarti emang panjang. Minum oli. Tapi dratnya Sip. ada ya? Ada dong. Iya. Ya teman-teman, ini drain plug-nya ya. Tadi teman Teki kita sudah copotkan dan berhasil tidak cemplung ke dalam oil pan. Nah, kenapa tadi agak keras ya teman-teman ya? Kita akan jelasin sedikit. Kita akan memakai Detai 242 ya. Ini versi ekonomisnya ya teman-teman ya. Karena kalau versi yang agak menengah ke atasnya itu namanya Loctite 242 juga sama. Tapi ini yang versi kantong mahasiswanya lah kita bilang ya. Ini kita akan pakai ke cairan ini. Saya akan coba praktekkan. Fungsinya adalah supaya dia tidak, dengan adanya getaran mesin ya, dia kadang-kadang pelan-pelan muter nih, lama-lama coplok. Nah fungsinya ini adalah untuk mengabsorb untuk meredam getaran dari mesin ataupun dari mobil, supaya ini tidak bergerak sama sekali. Nah efek jeleknya adalah kalau kebanyakan pakai ini kayak lem ya teman-teman ya. Kalau kebanyakan nanti ngelepasinnya akan setengah mati ya. Jadi pemakaiannya hanya perlu sangat sedikit. Kalau teman-teman pernah beli baut dan ada ring biru di sebelah sininya, itu Loctite. Nah, segitu aja. Jangan terlalu banyak. Ini tinggal dilumurin ke sini. Tangan aja ya. Nah, that's it. Sudah cukup. Nah teman-teman, ini juga ada sedikit tips tambahan ya. Ketika lagi draining oli, ada baiknya dari atas ini dibuka supaya ada udara masuk ke sana. Ini akan memperlancar olinya turun.
dan akan mempercepat proses olinya turun. Ya, setelah sudah sedikit tidak menetes ya teman-teman ya, ambil tisu, dibersihkan dulu lubangnya. Nah, langsung masukin drain plug yang udah disiapkan tadi. Posisi tangannya Teki salah tuh. Ada kabel nih. Ya, kabelnya ngalang. Mana itu ya tadi? Oke. Dilihat dulu masih netes apa tidak. Nah, untuk sementara ya teman-teman ya, drain pan ini jangan kita gerak dulu, karena nanti ketika kita tes pengisian kita akan lihat dulu ada netes nggak dia. Dia akan tetap di sana. Drain plugnya akan dikencangkan dulu sebisa sedapatnya dulu. Nah, setelah itu akan kita torsikan ke 30 Nm. Ya teman-teman, nanti untuk drain plug di bawah ya itu di 30 Nm. Seperti biasa kita kalibrasi di 0 dulu ya. Putar kanan 0. Kemudian kilogram foot pound bukan Newton meter. Belum 30 ya kalau kelihatan di kameranya. Hopefully kelihatan. Iya, Itu masih 20. Nah, ini udah. Sebentar, mata gua juga harus dicek dulu. Sudah 30. Pas 30 angkanya situ dan ini udah klik di 0. So ini 30. Kita udah siap untuk cepatin sebentar. Oke, kencengin lah. Arahnya belum ditukar. Udah. Tuh. Oke. Oke. Mantap. Coba sini gue yang buka. Memang harus anak muda. Udah. Kameranya terbalik lagi gue. Lift and pull, tarik dan angkat. Lift itu angkat dan tarik. Canggih loh di mobil ya. Oke, kita akan masukin 5 liter dulu. Spek mesin ini 5,5 liter ya. Tapi kita masukin 5 liter dulu. Baru kita akan cek sisanya berapa yang dibutuhkan. Kita akan starter mesin dulu. Lihat dari bawah ada yang bocor apa tidak. Kalau aman, kita akan cek dipstick olinya. Lanjut sampai botol kelima. Oke teman-teman, ini udah botol kelima ya. Seharusnya sudah ada 5 liter oli yang masuk ke dalam mobil. Diambil di dipsticknya. Tarik dulu dipsticknya. Nah, bersihin dulu dipsticknya pakai ini pegangnya. Masukkan kembali, colok lagi. Max Min.
Tarik lagi. Nah, kita lihat basahnya di mana. Max. Nggak kelihatan, tapi ini udah basah sampai sini. Udah deket max. Sepertinya cukup 5. Coba aja nyalain dulu. Iya. Kita nyalain, taruh lagi. Matiin. Enggak. Di dipstick ya, kita nyalain dulu karena kan ada porsi oli yang nanti diserap oleh filter. Jadi kita hidupkan sebentar dulu. Nah, sementara mesin lagi nyala, kita lihat ke bawah. Ada yang netes apa tidak? Lampunya masih di atas. Intip dulu ke bawah. Ada yang netes? Nggak ada, aman. Berarti sudah aman, teman-teman. Oke, setelah kita panasin, kita akan cek lagi ke dipsticknya ya. Masih di full kah atau perlu kita tambahkan? Bersihin dulu. Setengah. Di tengah-tengah. Ini basahnya di sini nih. Enggak pak, ini atasnya kering nih. Tuh, tangan gue ini nggak basah. Ini basah setengah. Di drat tengah itu. Coba keringin lagi. Nah, mungkin 5 liter di setengah. Logikanya berarti 10 itu masuk ke sini. Ya, dimin dulu. Cabut. Segini nih. Bener, dikit lagi. Berarti kita akan masukin 500 ml lagi. Oke, setelah kita tambahkan lagi 500 ml kurang lebih ya. Jadi ini ada 5,5 liter di dalam mesin. Sesuai spek daripada mesin ini, seharusnya dia memang 5,5 liter. Artinya oli yang terbuang semua, which is good. Yang kita inginkan seperti itu. Dan terlihat basahnya sampai di max. Beautiful. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masang lagi platnya sesuai dengan urutannya seperti tadi. Tapi agar video ini biar tidak lama ya, kita tidak akan videokan proses pemasangannya kembali. Namun kita akan langsung kepada ngeriset komputer ya, biar service recordnya bisa di reset. Oke. Ya teman-teman, ini kita udah selesai servis tadi ya. Ini saya akan tunjukkan cara untuk ngeriset. Pastikan odometer ada di kilometer ya. Kalau di menu-menu yang lainnya silahkan kembalikan ke kilometer dulu. Nah, teman-teman mau taruh ini di posisi on. Ini kan masih ada nih, next service in 1200 km. Ini di okein aja dulu, keluar. Pokoknya di menu kilometer ya, teman-teman akan mencet tombol telepon ini. Setelah pencet tombol telepon, langsung pencet tombol OK. Oke. Nah, ini coba teman Taki yang akan video. Jadi ini dulu, baru ini ya. Wah, nggak jalan karena ada di parking right. Harus kembali di kilometer, kelihatan ya di kilometer. Pencetnya telepon baru OK. Telepon OK. Oke. Ini sudah ada menu baru. Ya, ada vehicle data.
Di sini agak tidak fokus nih kameranya ya, tapi di situ ada vehicle data. Klik OK. Tidak ada masalah di sini. Assist Plus. Kita ke menu Assist Plus. Full Service. Service 1. Kita ada di service 1 ya. Kalau service A itu service 1. Service B akan keluar service 2. Ini saya belum pernah mengalami ini service 3. Service 1, oke. Confirm full service. Service carried out, yes. Dia akan ada tulisan hati-hati ini tidak bisa di cancel. Kita confirm. Full service complete. Tinggal keluar ke menu. Ya teman-teman, ini cara nuangnya begini teman-teman. Ntar putar dulu botolnya yang ada angkanya. Jadi cawan dia ini, cawan oli ini berfungsi untuk begitu. Ada tuangannya. Masih 600. Tadi muncrat. 800 pelan. Di 900. Terus up. Ya, kurang lebih gitu teman-teman prosesnya. Pindah lagi ke botol selanjutnya. Stop, dikit lagi 100 mili. Up.